Bis Kencana Double Decker rilis dari karoseri tentrem tanggal berapa mas? Tanggal 20 mas, wah nggak bisa kepake buat lebaran, harus balik. Tanggal 20 otomatis sampai sini diambil tanggal 21, 21 dia servis kan pasti, nggak mungkin langsung jalan. Jalan terus mau ngapain dia? Bis Kencana arus lebaran begini, ramai penumpang gak mas? Kencana ini tadi hari ini penuh mas, full seat. Mas, Kencana mah bisa satu, mas waya kayak gini udah pasti rame lah. Bisa cuma satu, dikeroyok agen segitu gedenya masa nggak habis. Travel masih sepi mas. Mas, lu tuh udah gua jelasin ya, masih pada nggak percaya. Kan gua udah bilang mas, lebaran tahun ini anyep. Berarti yang makan yang perutnya gede kali ini ya pengusaha-pengusaha akapnya aja mas. Wisata travel gelap. Mereka kan opsi mas. Mudik sekarang kayaknya kurang rame ya mas. Emang. Kan kemarin gue udah bilang. Gue dari akhir tahun kemarin kan udah ngomong sama kalian. Tahun depan mah mudik pasti berkurang gue bilang. Banget. Karena apa ya itu tadi. Tapi kebanyakan orang pada jadi pakar dadakan jadi terus akhirnya gampang ngentain omongan gue. Ya Allah. Mas gue nih 20 tahun ngurusin harus mudik. Intuisi gue sama intuisi lu, pengalaman gue sama pengalaman lu, cara gue ngebaca sama cara lu ngebaca peta, masa lu pengen nganggep pinter dari gue mas? Kok Mas Rian bisa memprediksi arus mudik tahun ini tidak rame? Mas, nih gue jelasin nih ya. Kalau lu tanya kenapa Mas Rian bisa memprediksi dari tahun kemarin, akhir tahun gue udah bilang tahun ini sepi. Mas, orang pengguna jasa transportasi itu 80% mereka kalangan menengah ke bawah mas. Pekerja pabrik, pedagang, kayak bangsa-bangsa begitulah. Bukan orang-orang kantoran, office gitu bukan. Satu, terus kedua, pola mereka itu biasanya mas dari dulu sampai sekarang. Kalau mereka lebaran tahun ini mudik, tahun depan biasanya mereka nggak mudik. Karena apa? Sekali mereka mudik itu mereka udah bawa duit banyak mas. Buat bagi-bagi ponakan, kasih ke orang tua, acara nyekar ini nyekar itu segala macam bla bla bla. Tuh, makanya mereka biasanya gunain 1 tahun buat nabung, tahun depannya baru pulang. Tuh dari dulu sampai sekarang polanya kayak gitu. Terus yang ketiga mas, lihat jatuhnya lebaran itu harinya hari apa gitu. Kalau misalnya jatuhnya kok di weekend mas, lebaran pahit mas. Karena apa? Pasti pemerintah atau pabrik-pabrik gunain hal itu buat mepetin cuti bersama mas. Contoh misal nih lebaran jatuh dari Sabtu, berarti kan paling Kamis Jumat mas, bisa-bisa Kamis lah paling mereka ngambil cuti bersama, kan berarti pendek mas, cuma 2 hari jatahnya. Tuh makanya harus baliknya tahun ini pendek. Tapi kalau lebarannya jatuh di hari Senin, jatuh di hari Selasa, nah atau jatuh di hari Rebo mungkin, itu panjang mas, cuti bersamanya bisa hari Jumat, Sabtu Minggu orang ngeblong, Senin Selasa pulang mudik. Panjang tuh berapa hari, 4 hari 5 hari. Begitu cara ngitungnya mas. Paham? Jadi jangan samakan orang-orang itu sama kayak kalian semua punya duit buat mudik setiap saat kapan aja bagi-bagi duit. Lah iya lu mikirinnya lu. Banyak pabrik-pabrik mas. Paham ya mas? Itulah kenapa saya bilang mudik tahun ini pasti anyep. Tapi seanyep-anyepnya mudik tahun ini mas, yang ngerasain anyep mah paling pengusaha wisata, travel gelap tuh anyep mungkin. Tapi kalau bis-bis akap tetap kenyang mas, justru malah kenyang banget. Karena apa? Putrannya dapet. Lebaran itu sesepi-sepinya udah pasti rame. Tapi kalau gue bilang kategori anyep sepi, pengusaha yang tadinya 2 hari sekali jalannya, sekarang bisa jalan 1 hari sekali. Makanya pengusaha-pengusaha akap nih nyari duitnya di waktu-waktu kayak gini benernya. Kalau mudiknya rame padet mas, pengusaha akap tuh nangis aslinya mas. Kayak tahun kemarin tuh bis balik 2 hari 3 hari baru balik. Kan gue udah sering jelasin mas, harga tiket 2 kali lipat itu bukan buat nyari cuan, tapi buat nutup kebutuhan operasional selama bulan Ramadan, dan juga kebutuhan operasional dari arah yang berlawanan. Karena apa? Kalau lu mudiknya dari barat nih ke timur, dari timur ke baratnya kan kosong mas. Nah makanya pengusaha-pengusaha bis itu kalau nyari duit di lebaran itu dari rotasi mas, dari trip, nyulap trip mas. Yang biasanya 2 hari sekali dia jalan 1 PP, jadi 1 hari 1 PP. Makanya yang berangkatnya sehari 10 jadi 55, jadi bisa jalan 8 atau 10 bis per hari. Itu kalau jalannya sepi. Kalau jalannya kayak tahun kemarin, nangis mas, ngoper-ngoperin ke wisata yang ada. Begitu ya mas, udah jelas ya.
Tapi kalau kata pemerintah, Lebaran tahun ini bakal rame. Seperti tahun kemarin Mas. Ya suka-suka mereka lah, mungkin pemerintah cuman pengen nakut-nakutin warganya biar nggak pada mudik, kan bisa juga. Selalu positif thinking aja. Nggak mungkin lah pemerintah nggak tahu. Dia harusnya, mereka kan punya tenaga ahli Mas yang jauh lebih pandai dari gua harusnya. Jadi mungkin mereka ngomong kayak gitu biar kalian minder aja mau mudik jiper, ya kan, nggak jadi, kan bisa jadi. Menurut Mas Rian, apa yang membuat travel gelap banyak peminatnya, padahal dari segi kenyamanan kurang? Door to doornya Mas, sistem ambil dari rumah antar ke rumah. Makanya transportasi rakyat itu dulu gue pernah bahas banget pas kita lagi rapat di kementerian, pas zaman rame-ramenya penutupan terminal. Gue pernah banget menekankan satu hal ini. Namanya transportasi rakyat Pak, saya bilang. Jangan pernah dijauhkan dari rakyat. Saya bilang. Kalau suatu wilayah tidak disediakan terminal, terus kita semua harus di feeder, harus gunain feeder buat ke Pulau Gebang, itu bukan berarti penumpang akan lari ke Pulau Gebang. Penumpang nggak akan lari ke Pulau Gebang. Penumpang akan mencari solusi lain yang mereka bisa berangkat dari titik terdekat mereka tinggal. Entah itu bentuknya travel gelap atau bisa apa kayak atau apa mungkin. Jadi bukan berarti terus lu pengen nutup nih terminal se-DKI Jakarta ngidupin Pulau Gebang doang. Terus penumpang mau lu bawa ke Pulau Gebang naik. Nggak kayak gitu cara kerjanya transportasi Mas. Beda sama penumpang kereta atau penumpang pesawat. Penumpang bis ini beda. Karakternya beda Mas. Penumpang bis lu suruh ke terminal kayak dia mau ke bandara gitu, nggak bakal bisa Mas. Lari pasti. Mas mau nanya, saat sahur gak lihat jam, langsung makan 30-an, terus tiba-tiba adzan subuh, terus berhenti sahurnya. Sah nggak Mas puasa? Sah. Sah Mas. Kecuali lu denger adzan subuh, terus habis itu lu tetap ngunyah, nelen, nah beda cerita Mas. Sah dengan landasan dasar ketidaktahuan Mas. Udon dan prasangka baik. Mas kalau nyemil sate sambil nunggu beduk maghrib gak apa-apa Mas? Pertanyaannya boleh apa, nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Kalau lu pertanyaannya batal nggak Mas? Batal. Kalau lu nanya boleh nggak? Boleh. Kan gua nggak tahu Mas, yang makan mungkin orang lagi head, apa mungkin ibu hamil yang sedang mengkhawatirkan kandungannya, ya kan? Kan mereka diperbolehkan nggak puasa. Tapi kalau pertanyaan lu batal apa enggak? Batal Bos.